Salam Screamers, bersama gue Angel, dan hari ini gue akan kasih tau kalian info seputar kegiatan kita selama seminggu ke depan. Stay tune! Untuk info yang pertama, Scream Community ada Menara Doa Scream. Menara Doa Scream diadakan setiap hari Minggu jam 7.30 malam, dan gue mengundang teman-teman sekalian untuk join di Menara Doa kita supaya kita bisa berdoa untuk generasi dan bangsa bersama. Info selanjutnya, Scream Community mengadakan rekrutmen Praise and Worship Team. Bagi teman-teman yang rindu melayani dalam bidang musik, singer, dan worship leader, gue mengundang teman-teman bisa join di dalam Scream Community Praise and Worship Team. Untuk info selanjutnya, dapat menghubungi di nomor yang tertera di layar. Selain rekrutmen Praise and Worship Team, Scream Community juga mengadakan rekrutmen untuk tim konten. Bagi teman-teman yang rindu melayani sebagai podcaster, content creator, dan social media manager, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Dan info yang terakhir, Scream Podcast akan tetap hadir setiap minggunya jam 8 malam hanya di YouTube Scream Community setiap hari Rabu. Jangan lupa nonton ya. Demikian news minggu ini bersama gue Angel. Stay safe, stay healthy, Jesus bless you, and don't forget to scream out the truth. Bye! Shalom Screamers! Di sini kita mau siapin hati kita, yuk. Kita mau sembah nama Tuhan, kita mau puji nama Tuhan. Kita mau bilang Tuhan Yesus itu kuat, Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu maha kuasa. Amin. Kita mau nyanyikannya. Sama-sama tepuk tangan yuk. Meskipun dari rumah juga kita harus tepuk tangan dong. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Oh oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, biasa, berkuasa mulia. Yesus Raja di atas segala raja. Yesus nama di atas segala nama. Yesus katakan, Yesus nama di atas segala nama. Oh oh, haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sekarang sebelum kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau berikan persembahan. Sebelum kita berikan persembahan, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas segala apapun yang telah Engkau berikan pada kami sampai pada saat ini, Tuhan. Saat ini kami mau berikan persembahan kami, Bapa. Kami tahu itu enggak seberapa, Tuhan, dibanding apa yang sudah Kau berikan buat kami. Tapi yang kami tahu, kami mau berikan dengan sepenuh hati kami, Tuhan Yesus. Biar kiranya persembahan kami ini bisa digunakan untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan Yesus. Bisa digunakan untuk memperluas lagi, Tuhan, kerajaan-Mu di bumi ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman bisa berikan persembahannya lewat QR atau rekening yang ada di layar ini. Dan sekarang saya mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau bacakan deklarasi persembahan. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan di komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami.
menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Sekarang kita mau sembah Tuhan lagi. Kita mau memberikan suatu pujian buat Tuhan. Bahwa Tuhan yang selama ini tetap setia sama kita. Meskipun kita nggak, meskipun kita main-main sama Tuhan, Tuhan nggak main-main sama kita. Tuhan tetap setia sama kita. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang, kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang tak bisa dunia berikan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku. Dan ku angkat tinggi tanganku. Tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan dunia tak bisa berikan, tak bisa dunia berikan. Mari kita sama-sama katakan, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Ku angkat tinggi, oh,
never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me, Lord. Oh, your presence never leaves me,
we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name, say, for I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Jesus, Lord, hallelujah. Masuk. Ya, yuk. Shalom teman-teman. Halo, Shalom Screamers. Kakak seneng banget hari ini kita masih ketemu lagi. Selalu seneng banget ya. Ya, karena firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa dan bersukacitalah apabila kamu mendengar kabar baik. Kesenangan itu jadi sesuatu yang benar-benar buat kakak menanti-nantikan. Kenapa? Karena kakak bisa ketemu dengan kalian, kakak masih bisa melayani kalian. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapin hati kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih buat anugerah-Mu sehingga kami masih boleh ada sampai hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapa untuk kesempatan kami boleh dengar, kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Maka kami berdoa sore hari ini. Kami mau menundukkan hati dan pikiran kami kepada firman itu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ambil alih sepenuhnya supaya Roh-Mu boleh beracara, membawa kepada kami suatu pengertian yang baru, suatu understanding yang baru untuk supaya kami diubahkan olehnya, supaya kami hidup berjalan di dalamnya dan kami hidup melakukan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa jikalau kami tetap di dalam firman Tuhan, kami akan dituntun kepada kebenaran yang memerdekakan hidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, kuduskan layakan hamba-Mu, Tuhan jadikan hamba alat dalam tangan-Mu untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan buat setiap kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman Screamers dimanapun mereka berada, di rumah, di mana dalam keadaan apapun mereka saat ini, hamba berdoa Tuhan. Engkau menjamah mereka, Engkau memulihkan mereka, Engkau menyertai mereka, dan mereka boleh diberkati oleh kebenaran firman ini. Maka kami berdoa kiranya Engkau berfirmanlah ya Tuhan, supaya kami mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Nggak terasa ya, kita udah di pertengahan bulan April sekarang dan kita sebentar lagi udah mau masuk di bulan Mei. Itu artinya itu udah bulan 5. Kalau di marketplace ini kita udah mau masuk di bulan kedua di udah mau masuk di bulan mau masuk di bulan pertama di Q kedua ya. Jadi quarter itu ada 4 bulan ya. Ya kita udah mau masuk di quarter kedua di tahun yang baru 2021 ini. Nggak berasa waktu berlalu begitu cepat. Udah 4 bulan mau habis. Hari ini kita akan kembali kepada tema khotbah kita yaitu The Transformation Heart. Ya, transformasi hati. Di minggu-minggu yang sebelumnya 2 minggu yang lalu kita nggak ada ibadah. Di minggu yang sebelumnya kita belajar tentang transformasi hati partnya yang pertama. Kakak sempat di situ bahas menyampaikan kepada kalian apa sih menurut firman Tuhan hati itu gitu. Apa sih yang firman Tuhan maksud dengan hati? Apa sih kadang-kadang kalau kita dengar datang masuk dalam ibadah ya, di dalam ibadah itu kalau nggak paham pendetanya, kalau nggak WL-nya, lalu ngomongin mari kita siapkan hati kita, mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita terima kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita mau menyembah Tuhan. Apa sih maksudnya? Hatinya tuh apa sih? Itu adalah tidak lain adalah pikiran, akal atau ya, yang ada di hati nurani kita itu ada di pikiran kita. Alkitab berkata sebab dari sanalah datang segala rencana, perbuatan jahat dan sebagainya. Iri, hati, kebencian itu datang dari sana. Artinya itu sesuatu yang direncanakan. Dan hati secara organ tubuh kita tidak bisa merencanakan hal itu. Hanya pikiran kita yang mampu merencanakan hal itu. Nah, apa yang bikin kita merencanakannya? Mungkin karena pengalaman yang salah. Mungkin karena pergaulan yang salah. Mungkin karena kita tumbuh di dalam suatu didikan atau suatu pengajaran yang salah. Mungkin karena buat kita, ya itu adalah hal yang benar gitu loh. Itu yang mendorong untuk kita merencanakan semuanya itu. Tetapi firman Tuhan bilang, ada yang bisa merubah itu. Apa itu? Firman Tuhan sendiri.
Cuma firman Tuhan yang bisa merubah itu. Makanya di Injil Matius pasal yang ke-13 kita sama-sama sudah baca kemarin, di situ Tuhan bicara tentang perumpamaan seorang penabur, di mana diibaratkan firman Tuhan itu adalah benih dan tanah itu adalah hati kita, pikiran kita. Jika firman itu jatuh di benih yang tepat, artinya di tanah yang tepat, artinya di hati yang tepat, artinya di dalam pikiran kita yang tepat, kita renungkan, kita pikirkan, kita ambil hikmahnya, kita ambil remanya, lalu kita hidup berdasarkan itu, maka dia akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Mulai dari 30, 60 sampai 100 kali lipat, bicara soal maksimal dari kapasitas tanah itu gitu. Tetapi jikalau itu yang jadi persoalan adalah itu kalau tanahnya subur, artinya pikirannya benar, hatinya benar. Yang persoalan buat kita sekarang adalah bagaimana dengan jenis tanah yang lain. Di minggu yang lalu juga kakak udah bahas gitu. Apa sih Apa sih sebenarnya tujuan daripada itu? Tujuan daripada firman ini adalah mengembalikan hati kita kepada sesuaiannya, artinya kepada rancangannya. Artinya apakah manusia diciptakan, diberikan akal, diberikan hati nurani itu supaya dia bisa memutuskan yang baik dari yang jahat, yang benar dari yang salah. Dia bisa memutuskan, dia bisa mengalami hal-hal yang tidak baik, lalu kemudian dia bisa mengambil hikmahnya. Oh, ini berarti ini salah. Oh, kalau saya begitu berarti itu salah. Atau kalau saya begini dan saya lakukan ini untuk membalasnya berarti saya salah gitu. Itu tujuan Tuhan. Sama seperti hati pada organ kita adalah untuk menyaring, untuk memerintahkan, untuk mengatur lalu lintas apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Minyak, pergi sana kamu ke apa namanya misalnya empedu misalnya ya. Wow, banyak gula masuk, hey pankreas produksi insulin. Obat, ayo kamu masuk ke sini untuk diekstrak. Lemak kamu masuk ke sana, sayur kamu dan begitu. Oh, ini makanan udah mulai masuk, lambung keluarkan asam. Itu fungsi hati. Fungsi hati, dia memisahkan apa yang masuk harus kemana. Sama pikiran kita, sama akal kita. Kenapa? Tujuannya adalah supaya Tuhan mau kita berubah, Tuhan mau kita berbuah. Ya, kita juga sudah belajar mana dulu perubahan, atau berbuah dulu atau berubah. Kita sudah belajar sama-sama bahwa buah adalah tanda dari perubahan. Ya. Kamu nggak akan dibilang berubah sampai ada perubahan itu terlihat, betul? Maka kamu cuma akan dibilang berubah kalau perubahan itu terlihat. Bahwa perubahan itu terlihat dari mana? Dari buahnya. Kamu berlatih untuk jadi sabar, kamu berlatih terus sampai akhirnya kamu sabar dan orang mulai bilang, dia udah berubah loh. Dia udah nggak tukang marah-marah kayak dulu. Dia sudah sabar loh, gitu. Ya. Kamu berlatih memberi dari orang yang begitu pelit, kikir, binti medit, sampai kamu berlatih memberi. Sampai orang bilang begini, gila lu dia berubah banget sekarang. Dulu mah pelit banget, aduh ampun. Hitungan sama dia gak bisa kalah 1 poin aja gak bisa. 1 harus lawan 1. Kembalinya 50 peraknya dicari. Padahal kita udah cari, udah gak ada pecahan 50 sekarang gitu, misalnya gitu ya. Sekarang dia enggak loh. Sekarang dia dengan mudah memberi, dia dengan mudah menabur. Kamu berlatih begitu rupa sampai kamu bisa melakukannya, baru orang bilang, dia udah berubah loh, gitu. Nah, itulah yang kita bilang, maka perubahan itu ditandai oleh buah yang terlihat, buah yang dinikmati oleh orang. Yang jadi persoalan sekarang, bagaimana buah itu bisa tumbuh? Oke, kalau tanahnya baik bisa menghasilkan buahnya baik. Tetapi yang jadi persoalan adalah bagaimana dengan tanah yang tidak baik. Ada berapa macam Alkitab tulis? Dengan sederhana bahas, ada 3 macam tanah yang tidak baik. Ada tanah pinggir jalan, ada tanah semak berduri, ada tanah yang berbatu-batu yang semaknya tipis. Nah sekarang teman-teman mesti tahu, untuk mentransformasi hati itu, untuk mentransformasi hati kita mesti ngerti, kita nih tipikal tanahnya tanah apa sih hati kita nih?
Kita nih tipikal tanah apa sih diri kita, hati kita tuh tipikal tanah apa sih? Sehingga kenapa kita sulit buka hati untuk terima firman Tuhan? Kenapa kita sulit buka hati untuk menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan? Kita sulit misalnya kayak begini. Worship leadernya bilang begini, mari kita sama-sama angkat pujian ini. Mari buka hatimu, katakan dengan segenap hati, Bapakku yang baik. Kamu mulai nggak setuju. Lalu bait berikutnya bilang, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin besar. Lalu kamu mulai pikir, enggak tuh, bapak gua di rumah nggak begitu. Bapak gua nggak baik. Bapak gua nggak mengasihi gua. Itu saat dimana kamu menolak itu kamu menutup, kamu memblok pikiranmu, artinya kamu menutup hatimu dari hal itu. Tetapi kalau kamu buka hati, walaupun yang kamu alami di rumah seolah-olah kayaknya kamu mengalami siksaan dari bapamu di dunia, tetapi waktu kamu masuk di gereja, kamu mau buka hati, waktu worship leader pimpin, mari dengan segenap hatimu katakan, Bapakku yang baik. Mungkin bapamu di rumah jahat, mungkin bapamu di rumah menyiksa, mungkin bapamu di rumah tidak baik, tetapi kamu ingat bapamu di sorga, dan dengan segenap hatimu kamu you mean it, you say that, Bapakku yang baik. Itu artinya kamu membuka hatimu, menerima bahwa Bapa kita yang di sorga adalah Bapa yang baik. Kenapa? Karena pujian itu dinaikkan bukan untuk bapamu yang di rumah, tetapi untuk Bapa kita yang di sorga. Kenapa kita menutup hati kita? Karena kita terhalang oleh gambar Bapa yang rusak oleh Bapa kita yang di rumah. Ya, jadi itu pemahaman buka hati atau tutup hati. Nah, yang jadi persoalan sekarang, apa yang bisa bikin hati kita tertutup? Apa yang bisa bikin hati kita bahkan terkunci? Kita mau sama-sama buka firman Tuhan di Matius pasal yang ke-13. Ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat bilang begini. Perhatikan teman-teman, baca di rumah, kakak baca di sini, kita sama-sama mau membacanya ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Oke, lalu ayat yang berikutnya adalah ayat yang ke-19. Kakak baca dari ayat 18, dengar baik-baik. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu, yang artinya adalah demikian. 19 ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Berarti benih yang pertama yang bikin kita sulit buka hati kita adalah ketidakmengertian kita. Kayak tadi kakak kasih contoh, misalnya WL yang bilang mari kita buka hati, dengan segenap hati katakan Bapakku yang baik, misalnya gitu ya. Kamu gak ngerti bahwa penyembahan kepada Bapa itu bisa disampaikan lewat nyanyian, lewat kata-kata, lewat pujian kepada Bapa kita yang di sorga. Kamu gak ngerti bahwa Bapa kita, Tuhan Allah semesta alam ini, mengizinkan dirinya kita panggil dia dengan sebutan Bapa. Kamu gak mengerti itu. Lalu ketika WL bilang mari kita dengan segenap hati angkat pujian ini, Bapakku yang baik, yang kamu ingat cuman Bapamu yang di rumah. Kenapa? Karena kamu tidak mengerti tentang itu. Kenapa kamu tidak mengerti tentang itu? Karena kamu jarang dengar firman. Karena kamu jarang baca firman. Karena kamu jarang ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Atau kamu ke gereja juga tetapi kamu tidak dapat memahami. Kenapa sih Bapak itu mengizinkan kita panggil dia Bapak?
Ketidakmengertian bikin hati kita tertutup. Dan ketika hati kita tertutup, ada dua respon yang menunggu. Yang satu, apa yang kamu mau lakukan? Apakah kamu mau diam aja, nggak ngerti terus udah diam aja? Ya? Atau yang kedua, kamu mau mencari. Apa sih maksudnya? Bertanya. Datang lebih lagi, mau ngerti lebih lagi untuk bisa ngerti apa sih sebenarnya maksudnya. Itu tanah pinggir jalan, bicara bukan tanah tempat benih ditaburkan. Makanya Alkitab bilang waktu dia mulai menabur ada yang jatuh di pinggir jalan. Artinya apa? Waktu firman disampaikan di dalam satu ruangan, di dalam satu ibadah, ada beberapa orang yang duduk dengar sama-sama, ada yang mengerti, ada yang tidak. Ada yang jatuh memang di tempatnya mesti ditaburkan di tanah yang subur, ada yang jatuh di tanah pinggir jalan. Oke? Lalu apalagi yang buat kamu tidak mengerti firman itu? Waktu disampaikan kamu ngomong sendiri. Waktu disampaikan kebenaran firman kamu asik sendiri. Waktu disampaikan kebenaran firman kamu seru sendiri. Sehingga keseruanmu itu menjadi dalam tanda petik burung pipit yang mencuri kebenaran firman itu. Contoh, orang lagi sampaikan firman, kamu asik main game. Orang lagi sampaikan firman, kamu asik ngegosip. Padahal duduk di dalam ruangan ibadah. Padahal duduk berhadapan dengan gadget dan sedang memperhatikan church online. Tapi kamu asik sendiri. Firman lagi disampaikan, kamu buka HP, lihat Shopee. Ya. Orang lagi ngomong kebenaran, kamu sibuk liatin Harbolnas tanggal 4 bulan 4 2021. Diskonnya banyak. Itu yang bikin lalu kita hilang pengertian kita. Di beberapa minggu yang lalu yang sudah lewat, ini teman-teman bisa lihat karena ini ada semua di YouTube ya. Kakak menjelaskan, kenapa sih kita harus datang beribadah raya? Apa yang mengharuskan itu? Karena kita butuh dengar kebenaran firman Tuhan dari sumber yang terpercaya, dari sumber yang kredibel. Kita nggak bisa dengar firman Tuhan dari sumber-sumber yang tidak kredibel, nanti jadi salah. Ya. Mungkin kamu tanya bagaimana cara mengoperasikan gadget canggihmu kepada tukang tambal ban yang mengoperasikan kompresor yang besar-besar di pinggir jalan itu. Mereka juga perlu tanya, mereka pasti juga cari buku manual. Itu yang menjadi burung pipit. Ada burung-burung pipit tertentu yang mencuri kebenaran firman itu dari kamu. Apa itu burung pipit maksudnya, Kak? Artinya adalah kebiasaan-kebiasaan tertentu yang kamu bangun sendiri. Ya. Terbiasa tidurnya sampai pagi. Jadi ngantukan. Begitu dengar firman ngantuk mencuri kebenaran daripada hidupmu. Ya. Kita yang tahu bagaimana diri kita. Kita yang bisa atur, kita yang bisa kendalikan. Sehingga kalau kamu mau pikiranmu tidak memblok kebenaran itu. Sehingga kalau kamu mau pikiranmu tidak tertutup daripada kebenaran itu. Sehingga kalau kamu mau memperoleh understanding yang benar tentang kebenaran itu, maka perhatikan baik-baik. Kamu butuh memperhatikannya. Kamu butuh dengar. Firman Tuhan yang lain dibilang apa? Sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan biarkan dirimu menjadi tanah pinggir jalan.
Di tempat tanah itu, di tempat itu adalah tempat di mana burung pipit bisa hinggap, mencuri kebenaran firman itu dan bawa pergi dari kamu. Sehingga nggak heran bolak-balik, keluar masuk gereja. Seminggu orang 2 kali, cukup kamu 3-4 kali masuk gereja. Bisa nggak ngerti-ngerti kenapa? Di gereja bukan dengar firman, ketemu temen ngobrol. Bukan dengar firman, ngapain? Transaksi, tukeran item, game. Banyak motivasi yang melatar belakanginya. Tapi jangan izinkan dirimu menjadi tanah pinggir jalan. Perhatikan, yang kedua kakak mau ngomong mengenai tipe tanah ini. Kenali kebiasaanmu. Kenali burung pipitmu, dalam tanda petik burung pipit. Kenali apa yang suka bikin kamu terkecoh. Apa yang suka bikin kamu skip dari firman Tuhan? Apa? Ya. Kalau udah tahu beseran, udah tahu mau dengar firman, udah jangan minum banyak-banyak sebelum dengar firman, pipis dulu. Jangan orang lagi denger lagi sampein firman, bangun ke belakang pipis, balik lagi duduk. Udah tahu baru habis pipis duduk minum segalon-galon. Entar belum ada 10 menit ke belakang pipis. Kamu gak akan dapat apa-apa dari firman yang kamu dengar. Ya. Perhatikan baik-baik. Apa yang mengganggu kamu? Gadgetmu? Kalau gadget itu mengganggu kamu saat kamu mendengarkan firman Tuhan, titipin. Kalau kamu di gereja, titipin ke kakak pembinamu di gereja. Kalau kamu di rumah, kasih ke orang tuamu, Mi, pegang, aku mau ibadah. Loh, kok kenapa dikasih mami? Kalau nggak aku main HP terus, nggak ibadah. Kenali apa yang menjadi burung pipitmu. Kalau kamu punya teman ngobrol seru di dalam ibadah, di dalam jam ibadah yang sama, ya jangan ketemuan sama dia, pindah jam ibadah. Kenapa? Udah tahu pasti kalau ketemu dia ngobrol bakalan yang nggak ibadah. Pindah jam ibadah. Dia jam 9 ya kamu jam 7, dia jam 9 ya kamu jam 11, dia jam 11 ya kamu jam 3 umpamanya misalnya gitu ya. Tapi sekarang kan ibadah online Kak, nggak ketemu. Ya udah jangan teleponan, jangan ditelepon. Udah nggak ketemu ditelepon, ya susah lah, nggak bakal bener, nggak bakal bisa ibadah bener. Kenali apa yang jadi burung pipitmu, sehingga kamu bisa menghindari dirimu dari menjadi tanah pinggir jalan. Hari ini kebenaran yang pertama yang kakak mau sampaikan mengenai tipe atau model tanah hati. Kakak berdoa biar kiranya apa yang kakak sampaikan ini menjadi berkat buat hidupmu. Teman-teman yang mau bertanya lebih lagi tentang ini sebelum kakak bahas yang selanjutnya, teman-teman silahkan. Teman-teman boleh tulis di komen, teman-teman boleh DM di IG, teman-teman boleh WhatsApp di nomor kakak kalau kalian punya, silahkan. Dan kakak jawabnya buat kamu. Amin. Kakak berdoa biar kiranya kebenaran ini menolong kamu untuk hidup mendengar firman Tuhan lebih baik lagi. Mari kita tunduk kepala, kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman yang kami boleh belajar siang sore hari ini. Kami berdoa biar kebenaran-Mu ini menuntun kami, membimbing kami sampai kepada pengertian, kepada understanding tentang kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami dituntun olehnya, supaya hidup kami dibimbing olehnya, dan olehnya kami tiba kepada kebenaran yang sesungguhnya yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi biar Tuhan Roh-Mu yang kudus tidak pernah selesai berbicara untuk setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, berkat kasih karunia-Mu melingkupi mereka. Kami mau siapkan hati kami mau terima perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Mari bangkit berdiri kita semua. Kita akan mengadakan perjamuan kudus hari ini. Mari angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita yang kita pecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita yang atasnya kita mengucap syukur persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari sama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur betapa besar kasih Tuhan buat hidup kita. Dia telah mati bagi kita dan menyelamatkan kita supaya kita layak terima kekuatan dan ucapan syukur kepada Allah kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari angkat berdiri bersama-sama, angkat dua tanganmu. Ya, pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat terbaik dari Allah Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin.